Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in faman tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya sekaligus jamaah qiyamul lail yang saya muliakan, ucapan puji syukur kita sampaikan kepada Allah, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga yang kami banggakan, kami sayangi, kami cintai adik-adik yang ikut sholat tarawih malam hari ini. Kalau kita dengar tadi sepi ya, nggak ada keributan, itu berarti anak-anak kita bagus-bagus. Ya, saya di masjid lain dengar ada anak sholat suara badan dipukul puk lah, ada yang nangis lagi, begitu. Ini relatif bagus anak-anak kita sholatnya tertib, itu kecuali yang main-main. Bapak yang saya hormati, ayat berapa itu ya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum, Allah telah menciptakan pasanganmu itu dari jenismu atau dari makhluk yang an khalaqalakum min anfusikum, dari dirimu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar dengan pasangan yang diberikan Allah kepadamu itu kamu mendapatkan sakinah. Litaskunu ilaiha, mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan diciptakannya dalam kehidupan rumah tanggamu itu rasa mawaddah wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Bapak Ibu saya hormati, ayat ini kalau mau kita ringkaskan menyebutkan bahwa kehidupan rumah tangga itu akan mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketentraman, mawaddah itu rasa cinta, rahmah itu kasih sayang. Sehigganya begitu rumah tangga itu. Rumah tangga itu sehigganya penuh ketenangan. Kalau orang belum berumah tangga itu nggak tenang hidupnya kalau nggak berumah tangga. Kemana-mana pikirannya, kemana-mana perasaannya. Baik dia perempuan apalagi laki-laki kalau nggak berumah tangga. Semuanya pada gelisah kalau belum berumah tangga. Hendaknya mau berumah tangga. Setelah berumah tangga, sehigganya dalam rumah tangga itu sakinah.
tentram, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Hadis hormati, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini merupakan cikal bakal melahirkan generasi yang kuat. Dari rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah ini cikal bakal melahirkan generasi yang beriman, kuat imannya, kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat akalnya. Kalau keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kebalikannya, kalau rumah tangga itu tidak mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, kebalikannya lah. Generasi yang ditinggalkan itu akan kita dapatkan berbagai macam problem yang besar. Anak-anaknya bisa keleleran. Kalau sempat terjadi broken home, bahasa Minangnya itu broken home. Mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan betapa kalau rumah tangga itu terjadi broken home itu, korbannya yang pertama ya anak-anaknya itu, bukan istrinya, bukan suaminya. Suaminya merasa bebas, istrinya merasa merdeka setelah terjadi perceraian itu. Tapi anak, dia akan terjadi goncangan sama dirinya. Mau ikut bapak, nanti mamanya macam mana? Mau ikut mama, bapaknya seperti apa nanti tanggapannya? Apalagi kecenderungan kalau terjadi broken home seperti itu, maknya itu cenderung mencekoi anaknya itu dalam pikiran anaknya bahwa bapaknya itu jahat. Bapaknya itu tidak bertanggung jawab. Bapaknya itu setengah manusia. Dan seterusnya. Pokoknya semua dicurahkan bahwa akibat terjadinya broken home itu adalah bapaknya. Bapaknya itu setan. Sehingga akhirnya terpola dalam pikiran anak itu bahwa akibat ini semua adalah bapaknya. Begitu juga kalau anak itu nanti ikut sama bapaknya, bapaknya akan mencekoi pikiran anaknya dengan berbagai macam cekok. Cekok itu bahasa Jawa, obat kan gitu, pahit rasanya, ditelankan ke dalam pikiran dan perasaan anak itu bahwa emaknya ini yang sikapnya tidak mau ngalah, emaknya itu hidupnya royal, macam-macam lah. Jadi ketika dia berjumpa sama emaknya, mendapatkan klaim bahwa bapaknya jahat, waktu dia ke rumah bapaknya, berhadapan bapaknya mengatakan emaknya jahat. Bingung dia mana di antara dua orang ini yang bagus. Dari terjadi broken home itu, karena saya ini guru dan sempat jadi kepala sekolah,
30 tahun saya mengajar di SMK PAB 2 Hilketia. Kalau sudah terjadi seperti itu, anaknya, sekolahnya pasti bermasalah. Jarang yang tidak. Hampir seluruh anak-anak yang bapaknya terjadi perceraian seperti itu, anaknya terlunta-lunta sekolahnya. Kalau sudah seperti itu, mau mendapatkan anak yang kuat, cerdas, kuat imannya, kuat ibadahnya, dan seterusnya dia bisa menata kehidupan yang akan datang dengan bagus, agak susah, berat. Bukan tidak bisa, berat. Apalagi anak gadis dihantui dengan karakter bapaknya seperti itu menghantui dirinya. Macam mana karakter bapaknya itu seperti itu. Atau kalau mamanya mungkin karakternya tak bagus, dia menjadi malu punya mama seperti itu kalau dia mau menceritakan sama orang yang mau sama dia, tapi mamanya punya latar belakang seperti ini, seperti itu, malu dia. Sehingga akhirnya itu semuanya menjadi berputar-putar dalam pikirannya. Ketika dia mau menjalin hidup rumah tangga, payah. Banyak peperangan dalam pikiran dan perasaan. Maka Al-Quran yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lebih yang lalu, itu mengingatkan kepada kita agar ingat tujuan berumah tangga bukan ingin hanya karena kita, kalau laki-laki senang sama perempuan, ingin memiliki pendamping perempuan, bukan kalau perempuan ingin punya pendamping laki-laki saja. Tapi ketika kita menjalin rumah tangga itu, kita ingin membangun sebuah generasi, melanjutkan generasi, bahwa generasi yang kita tinggalkan itu dalam keadaan kuat, tidak dalam keadaan lemah. Maka Quran ayat An-Nisa ayat 9 itu menyebutkan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Tidaklah kamu takut kepada Allah sekiranya kamu meninggalkan di belakang hari anak yang dalam keadaan dhaif, lemah, di'afan, lemah, yang kamu khawatir atas kesejahteraan mereka itu di belakang hari. Dan bertakwa kepada Allah, bicaralah kepada anakmu itu dengan bahasa yang baik. Jadi Quran wanti-wanti, Quran berpesan, jangan tinggalkan anak dalam keadaan lemah. Satu di antara faktor anak kita tinggalkan dalam keadaan lemah, kalau rumah tangga ayah ibunya terjadi broken home. Mungkin uang bisa dicukupi karena bapaknya kaya, orang tuanya kaya, sekolahnya bisa tinggi. Tapi ingat bahwa perceraian yang dihadapi orang tua itu membekas ke dalam pribadi anak-anak, membuat anak-anak jadi bingung menghadapi dunia ini. Dia jarang anak-anak yang maklum, ya udah itu perkara mereka. Jarang yang maklum. Karena apa? Selama ini bertahun-tahun dia hidup di sisi bapak ibunya, dianggap bapak dan ibunya adalah orang-orang yang paten, jadi teladannya. Tahu-tahu ternyata orang yang teladannya terjadi perceraian seperti itu. Maka itu akan mempengaruhi emosinya, mempengaruhi perasaannya, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hidupnya. Jadi kita tidak bisa memisahkan
bahwa cerdasnya anak atau kuatnya anak kita yang akan datang itu tidak bisa dipisahkan dengan kuatnya rumah tangga. Kalau kita berkeinginan bahwa anak-anak kita yang mau kita tinggalkan itu kuat, kuatkan kasih sayang ayah ibunya. Kan ayatnya itu hampir dihafal sama masyarakat itu. Doa apa namanya itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa istilahnya sama masyarakat itu? Doa sapu jagat. Ya. Oh, 1000 dinar, ayat 1000 dinar katanya. Kan gitu. Ayat 1000 dinar. Ayat itu tercantum dalam surat At-Tolak. Ingat ya, ayat itu tercantum dalam surat At-Tolak. At-Tolak artinya cerai. Kalimatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar. Kok cerita itu surat At-Tolak? Iya. Suami istri itu kalau suaminya bertakwa, istrinya bertakwa, kalau mereka menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangga, kalau sama-sama bertakwa, maka masalah yang mereka hadapi Allah katakan akan kami berikan kepada mereka jalan keluar dari permasalahan itu. Tapi kalau kedua-duanya itu takwanya sama setan, sama hawa nafsu, yang ada dalam pikirannya hanya tolak itu saja, salah itu saja. Tapi kalau bertakwa kedua-duanya, baik istrinya, baik suaminya sama-sama bertakwa kepada Allah, problem yang mereka hadapi Allah janji akan dikasih jalan keluar. Bukan cuman itu. Bukan cuman diberi jalan keluar terhadap permasalahan mereka hadapi, tapi Allah katakan akan diberi rezeki dari jalan yang tak diduga. Justru rezeki akan datang. Kalau rumah tangga sih bertengkar saja, jauh rezeki itu. Jauh. Bicara masalah takwa itu posisinya di mana dalam kehidupan rumah tangga? Posisinya masing-masing punya kesadaran. Selama ini kita adalah orang yang berbeda. Istri itu selama ini bukan keluarga kita, suami selama ini bukan keluarga kita, yang karakter, yang cita-citanya, yang keinginannya, yang angan-angannya berbeda. Karena masing-masing berbeda, berumah tangga itu menyatukan yang ada perbedaannya. Bukan perbedaan itu kemudian dipertahankan masing-masing sehingga akhirnya terjadi perceraian. Kalau masing-masing mempertahankan perbedaan bahwa aku senangnya macam gini, laki-lakinya yang perempuan mengatakan aku senangnya sukanya seperti ini, itu terus dipertahankan, tak bisa disatukan perbedaan itu bermakna kita mengikuti setan. Dan setan itu akan dapat nilai paling tinggi dalam menggoda manusia kalau dia mampu membubarkan rumah tangga seseorang. Itu nilainya 10. Kalau cuma ganggu orang sampai akhirnya nggak sholat, itu nilainya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau mampu dia membubarkan rumah tangga, itu nilai setan sama pimpinan setan itu nilainya 10. Kalau berhasil membubarkan rumah tangga
Satu rumah tangga itu suami istri, itu nilainya 10, angkanya itu cum laude. Kalau sidang di meja hijau, hukum apa namanya? Nilainya cum laude. Rata-rata 10 semuanya. Angkanya A semua. Karena memang kalau sudah rumah tangga kita itu hancur, akibatnya nanti anaknya. Kalau sudah anaknya, rumah tangganya hancur, maka itu artinya rumah tangga Islam juga akhirnya hancur. Bolehlah tanya sama Pak Padiannya. Kebetulan menantu saya penasehat hukum. Hampir tiap satu pekan itu paling sedikit 3-4 kali sidang perceraian, sidang perceraian, sidang perceraian. Satu pekan paling sedikit 3 kali. Menurut yang disampaikannya, yang antri di pengadilan agama itu kasusnya yang paling banyak kasus cerai, bukan harta warisan. Itu gilirannya. Yang paling banyak itu kasus perceraian. Antri panjang begitu barisannya. Itu menunjukkan gambaran kehidupan rumah tangga umat Islam pada masa ini rapuh. Sebenarnya dulu mau berumah tangga tujuannya apa? Mau kemana? Bahasa Arabnya Arab Nengdi. Berumah tangga itu mau kemana ini? Maka Nabi mengajarkan kita semua, baik suami atau istri, untuk supaya di samping kita berusaha sedemikian rupa menyesuaikan pribadi, menyesuaikan selera. Saya orang Jawa, istri saya orang Banten. Kan beda itu. Pak Padilla orang Jawa, istrinya orang Minang. Lidahnya beda. Lidahnya orang Minang sukanya seperti apa, orang Jawa sukanya seperti apa. Lidahnya saja sudah berbeda rasanya itu. Tapi macam mana supaya yang semula ini berbeda lidahnya, rasanya itu kemudian bisa menyatu? Itu satu di antaranya karena memang emosi kita. Kalau enggak ya habis tiap hari istrinya salah saja itu masak. Demikian juga si istri, karena punya pengalaman bapaknya macam gini memimpin rumah tangga, ternyata suaminya berbeda dan memimpin rumah tangga, setiap hari suaminya salah saja. Karena figurnya selama ini bapaknya. Bapaknya bagus, ternyata dapat suami, dia rasanya kurang bagus. Tiap hari suaminya salah saja. Dan seterusnya, berbagai macam permasalahan. Maka Nabi menganjurkan dalam berbagai macam kesempatan berdoalah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya rumah tangga kita bagus. Anaknya bagus, istrinya bagus, suaminya bagus, masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Penting juga mungkin Bapak Ibu menyimak lagu Ebit GAD. Judulnya Tetes-Tetes Doa Kami. Nah itu. Saya nggak usah nyanyikan, nanti kalau saya nyanyikan ini bisa runtuh. Nah itu.
tetes-tetes doa kami, lagu Ebit GAT masing-masing buka. Betapa masing-masing kita harus punya cita-cita. Rumah tangga kita ini harus bagus, sehingga akhirnya kita bermohon kepada Allah supaya Allah merahmati, supaya Allah memberikan rahmat, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga akhirnya tercapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu akan akhirnya melahirkan generasi yang kuat yang akan datang. Tidak bisa bicara masalah generasi kuat yang akan datang, kuat imannya, kuat fisiknya, kuat pikirannya, sebagainya, kecuali diawali dari rumah tangga yang ayem, tentrem, adem, nek bengi merem. Itu ya. Saya kira ini pengajian yang bisa sampaikan, lebih kurang maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.